Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas materi fonologi. Perkenalkan, nama saya Saidatul Uhba, NIM 24103100011, kelas 2024A, dosen pengampu Luli Zahratul Lutfiah MPD. Pengertian fonologi. Secara etimologi, kata fonologi berasal dari gabungan kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Jadi, fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa. Cabang fonologi yaitu fonemik dan fonetik. Fonemik yaitu cabang kajian fonologi yang mengkaji bunyi-bunyi itu dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna kata. Fonetik. Fonetik adalah cabang kajian linguistik yang meneliti bunyi-bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi itu dapat membedakan makna kata atau tidak. Jenis-jenis fonetik yang pertama ada artikulatoris, akustik, dan auditoris. Fonetik artikulatoris atau organis yaitu bagaimana bunyi-bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Bisa seperti A, I, U, E, O. Atau seorang penutur. Bisa dilihat dengan gambar, seorang penutur menghasilkan getaran udara yang dihasilkan dan didengar oleh pendengar. Dalam fonetik, artikulator aktif dan pasif adalah bagian dari sistem artikulasi yang digunakan untuk menghasilkan bunyi dalam bahasa. 1. Artikulator aktif, yaitu bagian dari alat ucap yang bergerak untuk mendekati atau menyentuh artikulator pasif saat menghasilkan bunyi. Contoh, lidah itu bagian depan, tengah, dan belakang. Bibir bawah, terus ada ovula, yaitu bagian kecil di belakang langit-langit lunak kadang bergerak. 2. Artikulator pasif, yaitu bagian dari alat ucap yang diam atau tidak bergerak, namun menjadi tempat artikulator aktif mendekat atau menyentuh. Contoh, gigi atas, langit-langit keras, langit-langit lunak, alveolar. Fonetik akustik yaitu bunyi bahasa sebagai peristiwa fasis yang diselidiki menurut getaran, amplitudo, intensitas, dan timbrenya, seperti gitar, biola, dan suling. Fonetik auditoris yaitu bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu diterima oleh telinga sehingga bunyi-bunyi itu didengar dan dapat dipahami, misalnya guntur dan angin. Alat ucap manusia. 25 alat ucap manusia, yaitu paru-paru, tenggorokan, pangkal tenggorokan, pita suara, krikoid, tiroid, ariteroid, dinding rongga kerongkongan, epiglotis, akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, ujung lidah, anak tekak, langit-langit lunak, langit-langit keras, gusi, gigi atas, gigi bawah, bibir atas, bibir bawah, mulut, rongga mulut, dan rongga hidung. 3 komponen alat ucap. Yang pertama udara yang dialirkan keluar dari paru-paru. Yang kedua titik artikulasi, yaitu bagian dari alat ucap yang menjadi tujuan sentuh dari artikulator. Ketiga, artikulator bagian dari alat ucap yang digerakkan atau digeserkan untuk menimbulkan suatu bunyi. Jenis bunyi bahasa. 1. Vokal adalah bunyi ujaran yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru tidak mendapat halangan. Meliputi bibir, posisi bibir, tinggi rendahnya lidah, maju mundurnya lidah. Yang kedua, konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada satu tempat di saluran udara di atas glotis. Konsonan ada 8 jenis, yaitu bilabial, labiodental, apicodental, alveolar, palatal, velar, glotal, dan laringal. Berdasarkan artikulator dan titik artikulasinya, yang pertama bilabial, yaitu dihasilkan oleh kedua bibir. Contoh P, B, M, dan W. 2. Labiodental dihasilkan oleh bibir bawah dan gigi atas. Contoh F dan V.
3. Apicodental, dihasilkan dengan ujung lidah menyentuh gigi atas. Contoh T, D. 4. Alveolar, yaitu dihasilkan dengan ujung atau bagian depan lidah menyentuh gusi alveolar ridge. Contohnya T, D, S, Z, N, L. 5. Palatal, dihasilkan oleh bagian tengah lidah menyentuh langit-langit keras. Contoh J. 6. Velar, dihasilkan oleh bagian belakang lidah menyentuh langit-langit lunak. Contoh K, G, N. 7. Glotal, dihasilkan di glotis, celah suara. Contoh H atau hentian glotal. 8. Laringal, yaitu bunyi yang terjadi ketika pita suara terbuka lebar. Contoh H. Berdasarkan artikulasinya. 1. Letup atau plosive atau stop. Konsonan dihasilkan dengan menahan aliran udara sepenuhnya di suatu tempat, lalu dilepaskan secara tiba-tiba. Contoh, dalam bahasa Indonesia pada kata gigi. 2. Gesekan atau frikatif, udara dilepaskan melalui celah sempit menghasilkan bunyi gesekan. Contohnya dalam bahasa Indonesia pada kata sapu dan syukur. 3. Sepiran atau sibilan, yaitu subkategori dari frikatif yang memiliki bunyi mendesis karena aliran udara diarahkan ke gigi. Contohnya S dan Z. 4. Getar atau trill, yaitu bunyi dihasilkan dengan getaran cepat artikulator terhadap tempat artikulasi. Contoh R. Contohnya dalam bahasa Indonesia kata rasa. 5. Sampingan atau likuda, udara mengalir di sisi lidah karena bagian lidah menutup saluran udara. Contohnya dalam bahasa Indonesia kata lucu. Berdasarkan turut tidaknya pita suara bergetar, konsonan dapat dibagi menjadi atas konsonan bersuara dan konsonan tak bersuara. Yang bersuara yaitu bila pita suara turut bergetar, misalnya B, D, N, G, W. Yang kedua tak bersuara yaitu bila pita suara tak bergetar, misalnya P, T, C, dan K. Berdasarkan jalan yang diikuti arus udara ketika keluar dari rongga ujaran, konsonan dapat dibeda-bedakan atas konsonan oral dan konsonan nasal. Yang pertama konsonan oral, yaitu bila udaranya keluar melalui rongga mulut, misalnya P, B, K, D, dan W. 2. Konsonan nasal, yaitu bila udaranya keluar melalui rongga hidung, misalnya M, N, Ny, dan Eng. Selanjutnya, tekanan dan intonasi. Tekanan ada 3 jenis, yaitu tekanan distintif dan non-distintif, tekanan kalimat, dan tekanan dalam bahasa Indonesia. Pengertian tekanan. Yang dimaksud dengan tekanan adalah suatu unsur suprasegmental yang ditandai oleh keras lembutnya suatu ujaran. Arus ujaran yang lebih lembut atau keras ditentukan oleh amplitudo getaran yang dihasilkan oleh tenaga yang lebih kuat atau yang lebih lemah. Tekanan distintif dan non-distintif. Dalam beberapa bahasa berat, misalnya bahasa Inggris dan Belanda, tekanan dapat berfungsi untuk membedakan arti. Bila tekanan keras pada suatu bagian dari kata dipindahkan ke bagian yang lain, maka makna kata berubah. 2. Tekanan dalam bahasa Indonesia, yaitu tekanan yang bersifat distintif, artinya letak tekanan tidak mengubah makna kata, fungsinya lebih pada memperjelas artikulasi dan menekan pada kata tertentu dalam kalimat untuk menekan makna. Contohnya, saya. Tekanan pada sa atau ya tidak mengubah arti. Makan. Tekanan pada kata yang bermakna sama terlepas dari letaknya. 3. Tekanan kalimat, yaitu penekanan pada kata tertentu untuk menonjolkan informasi penting, menyampaikan emosi, atau mempertegas makna. Contoh, saya pergi ke pasar tadi pagi. Tekanan pada saya menyoroti subjek kamu bilang apa. Tekanan menegaskan emosi atau penekanan pada kata tertentu. Nada.
Intonasi terbagi menjadi 4, yaitu nada, perhentian, durasi, tekanan, atau stres. Intonasi adalah kerjasama antara nada, tekanan, durasi, dan perhentian-perhentian yang menyertai suatu tutur dari awal hingga pemberhentian terakhir. Intonasi adalah pola perubahan nada yang dihasilkan pembicara pada waktu pengucapan ujaran atau bagian-bagiannya. Fungsi intonasi yang pertama, membedakan makna kalimat, kedua, menunjukkan sikap atau emosi, tiga, menandai jenis kalimat, seperti kalimat deklaratif, tanya, dan perintah, empat, membantu struktur ujaran. Nada ada dua, yaitu nada yang distintif dan non-distintif, dan kedua adalah nada dalam kalimat. Nada menurut KBBI adalah tinggi rendahnya bunyi dalam suatu musik, dan sebagainya. Selain itu, nada bisa diartikan sebagai bunyi yang beraturan serta memiliki frekuensi tunggal tertentu. 3 hal tentang nada, yaitu non-distintif, distintif, dan nada dalam kalimat. Nada distintif adalah nada atau bunyi yang memiliki ciri khas sehingga mudah dikenali dan membedakan dari yang lain. Contohnya, nada dering ponsel, 2 jingle iklan, dan 3 tanda masuk bank atau ATM. Nada non-distintif adalah nada yang bunyi yang tidak memiliki ciri khas dan sulit dibedakan dari yang lainnya. Contoh, 1. Suara latar lalu lintas. 2. Suara percakapan ramai. 3. Nada dering ponsel standar. Ketiga, nada dalam kalimat, yaitu nada dalam kalimat adalah intonasi atau cara penyampaian yang menggambarkan sikap atau emosi pembicara. Contoh nada dalam kalimat, yang pertama nada pernyataan, kedua nada perintah, ketiga nada ekspresi emosi, dan yang keempat nada pertanyaan. Durasi dalam kalimat. Durasi dalam kalimat adalah salah satu aspek penting dalam bahasa Indonesia yang mempengaruhi cara kita mengucapkan kata-kata dan kalimat. Durasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan sebuah kata atau kalimat dan dapat mempengaruhi makna dan nuansa kalimat tersebut. Faktor yang mempengaruhi durasi, yang pertama tekanan kata, intonasi, leksikal, konteks, emosi, dialek, gangguan berbicara. Berikut ini penjelasan secara singkat. Yang pertama, tekanan kata, yaitu menekan pada suku kata tertentu untuk menonjolkan arti. Misal, record versus record. 2. Intonasi, yaitu pola naik turun nada suara untuk menyatakan pernyataan, perintah, atau emosi. 3. Leksikal, yaitu makna kata secara langsung tanpa konteks. Contoh, rumah berarti tempat tinggal. 4. Konteks, situasi atau kondisi yang mempengaruhi pemahaman kata atau kalimat. 5. Emosi, yaitu perasaan yang disampaikan melalui nada intonasi atau ekspresi. 6. Dialek, yaitu variasi bahasa berdasarkan daerah atau kelompok tertentu. 7. Gangguan berbicara, yaitu masalah dalam kemampuan berbicara seperti gagap atau disleksia. Perhentian merujuk pada tempat atau tindakan berhenti, baik dalam konteks transportasi, percakapan, atau bahkan dalam konteks lain, meliputi tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Contoh pemberhentian, yang pertama, saya pergi ke Bogor hanya pada pemberhentian akhir. Yang kedua, bahwa kecanduan narkotika merusak manusia, baik fisik maupun mental, sudah sering dikemukakan dan bukti-buktinya pun banyak. Atau ada lebih satu pemberhentian antara dan pemberhentian akhir. Fonem. Pengertian fonem yaitu bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Jika bunyi itu membedakan makna, maka bunyi tersebut kita sebut fonem. Dan jika tidak membedakan makna, adalah bukan fonem. Jadi, fonem adalah bunyi terkecil yang dapat membedakan arti, bunyi, atau fonem. Fonem adalah bunyi dari huruf dan huruf adalah lambang dari bunyi. Jumlah huruf ada 26, kalau jumlah fonem lebih dari 20. Klarifikasi.
Perubahan fonem adalah perubahan bunyi dalam kata yang menyebabkan perbedaan makna atau bentuk. Contohnya asimilasi, disimilasi, metatesis, dan elisi. Fonem dapat digolongkan atas segmental dan suprasegmental. Segmental yaitu bunyi bahasa yang berupa satuan kecil seperti fonem vokal dan konsonan. Suprasegmental yaitu aspek bunyi yang melampaui fonem seperti tekanan, intonasi, nada, dan durasi. Tekanan adalah kuat lemahnya suara ketika bunyi bahasa diucapkan. Nada adalah tinggi rendahnya atau naik turunnya suatu arus ujaran atau bunyi bahasa. 3. Durasi adalah panjang pendeknya waktu yang diperlukan pengucapan sebuah bunyi. Misalnya, lembab atau diucapkan dengan lem diucapkan lebih panjang daripada bab. 4. Jeda. Jeda adalah pemberhentian di antara arus ujaran, baik di antara fonem dan fonem maupun di antara kata dan kata. Alofon adalah varian fonem berdasarkan posisi, misalnya fonem I pada kata ingkar, cita, tari, masing-masing I tersebut merupakan alofon dari I. Asimilasi. Asimilasi biasanya berarti penyamaan. Dalam ilmu bahasa berarti proses dua bunyi yang tidak sama, disamakan atau dijadikan hampir bersamaan. Asimilasi dapat dibagi atas asimilasi progresif dan asimilasi regresif. Asimilasi progresif yaitu bila bunyi yang diasimilasikan terletak sesudah bunyi yang mengasimilasikan. Asimilasi regresif yaitu bila bunyi yang diasimilasikan mendahului bunyi yang mengasimilasikan. Contoh asimilasi progresif Latin kuno yaitu kolnis dan Latin kollies. Dalam contoh di atas fonem N diasimilasikan dengan fonem I yang mendahulunya. Contoh asimilasi regresif yaitu al-salam dalam bahasa Arab menjadi as-salam atau as-salam. Imperfect menjadi imperfect atau imperfect. Assimilatio menjadi asimilasi atau asimilasi. Berdasarkan sifat asimilasi itu tersendiri, asimilasi dapat dibedakan menjadi asimilasi total dan asimilasi parsial. Asimilasi total bila dua fonem yang disamakan dijadikan serupa. Asimilasi parsial bila dua fonem yang disamakan itu hanya disamakan bagian saja. Disimilasi adalah kebalikan dari asimilasi, yaitu proses di mana dua bunyi yang sama dijadikan tidak sama. Contoh kolonel menjadi kornel, lauk-lauk menjadi lauk pauk, sayur-sayur menjadi sayur mayur. Suara bakti adalah bunyi yang timbul antara dua fonem dan mempunyai fungsi untuk melancarkan ucapan suatu kata. Jadi, dalam mengucapkan kata-kata seperti gurauan, kepulauan, putra-putri, bahtera, dan lain-lain, hubungan fonem-fonem itu timbul lagi bunyi W atau Y antara U, A, dan antara I, A, sedangkan pada kata putra-putri dan bahtera diselipkan bunyi E pepet antara T, R. Bunyi ini tidak memiliki fungsi untuk membedakan arti, gunanya hanya sebagai pelancar ucapan saja.